dengan organisasi lain. Kawan-kawan di daerah kan banyak yang bikinlah programnya itu, programnya. Kita beda, kita organisasi adat. Organisasi adat itu besarnya di bawah, bukan di atas. Kalau kita organisasi lain, besarnya di atas, bawah kecilnya. Nah, kenapa demikian? Karena yang kebanyakan itu aturan adat itu adanya di daerah, adanya di desa, adanya di kecamatan, adanya di tempat kita masing-masing. Kalau di DPP, terus terang DPP itu nggak punya adat ya. Yang punya adat di sini orang Betawi yang punya adatnya di sini. Nah, jadi kita nggak mengetuk pintu hati para tokoh-tokoh adat, sepuh-sepuh adat dan pemerintah. Yuk kita bangun sekarang dalam rangka memfungsikan, memberlakukan dan mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing sebagai jati diri bangsa Indonesia, orang beradat, dan menjadikan aturan hukum adat itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Nah, itu motonya kita bilang tadi itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, mengimplementasikannya. Nanti setiap daerah itu kita akan adakan bimteknya, setiap provinsi, setiap kabupaten itu bagaimana caranya memperlakukan dan memfungsikan aturan hukum adat itu sendiri di daerah. Nah, yang tidak kalah pentingnya kalau kita mau menuju ke sana itu mesti kita benahi dulu batang tubuh kita, organisasi kita. Kita bentuk dulu, setelah kita bentuk nanti di SK-kan dari pusat ini, setelah di SK-kan dari pusat dikukuhkan dulu. Karena kita bukan organisasi, kita atasan berlantik namanya, pengukuhan namanya kita. Setelah dibuku nanti kan kerjasama dengan pemerintah di sana. Nah, saya pesan kepada daerah-daerah kepengurusan setelah dilantik itu Anda ada rapat. Setelah ada rapat bentuk timnya, tim inventarisasi keberadaan aturan hukum adat yang ada di daerahnya. Nah, itu mereka nanti pun data. Setelah mereka data semua pilih dulu skala prioritas. Cari yang ringan-ringan saja dulu supaya orang tak kaget. Nah, cari yang ringan-ringan itu kita sebut namanya kemitraan bersatu. Contohnya itu kita sebut namanya rancangan peraturan adat daerah. Contoh seperti daerah saya di Kampar di sana itu aturan hukum adatnya di sana itu dari dulu sampai sekarang masih berlaku. Aturan hukum adat itulah yang kita tuliskan. Barang itu sudah ada. Sekarang kita ambil, kita tuliskan, kita sebut namanya Perdatda. Contoh, kalau tempat kami itu kalau laki-laki mandi di sungai, kalau cuma pakai kolor top saja, itu tidak boleh. Harus pakai kain basahan namanya. Kalau ada yang kelihatan laki-laki mandi seperti itu di sungai, harus didenda oleh adat saat memotong 1 ekor kambing. Potong 1 ekor kambing, kasih makan orang 1 kampung itu. Nah, itu denda sanksi adatnya. Makanya nggak ada yang berani kayak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di kampung-kampung itu tidak boleh laki-laki berpakaian di atas lutut. Tidak akan ada ditemu di kampung-kampung itu orang berpakaian di atas lutut. Kalau ada pasti kena tegur. Nah, kalau ada tadi denda juga. Berarti barang itu sudah ada. Tinggal kita tuliskan. Ada orang yang berpendapat ini dituliskan, kalau dituliskan saya bilang itu jadi buku dia, sejarah perginya. Saya bukan sejarah yang saya maksud itu. Tapi dibuat kita buku, kita sebut namanya peraturan adat, kita berlakukan peraturan adat. Jadi hal yang setelah kita dapat Perdadanya ini rancangan itu, kita adakan rapat, undanglah semua organisasi yang ada di sana. Di daerah kita itu di kabupaten itu, contoh Kabupaten Pasir ini, itu undang apa ya organisasi yang ada di sana. Organisasi keagamaan, mau Islam, mau Kristen, mau apa segala kita bicarakan. Kita membuat peraturan adat menurut adat istiadat kita kayak gini. Dan ini akan kita tuliskan, akan kita sebut namanya peraturan adat Kabupaten Pasir. Nah, setelah ada yang seperti itu, sudah sepakat udah kita bikin paripurnanya. Sidang paripurna kita sahkan sama Garda saya. Perda tadi itu menjadi peraturan adat daerah, kita ketok. Sah secara bersama. Nah, kalau sudah sah dia secara bersama, berarti dia kan sudah menjadi aturan hukum adat yang telah ditetapkan. Aturan yang telah kita tetapkan ini tadi kita sampaikan kepada Bupati dan DPR sana. Pak Bupati Pasir, kita selaku orang adat, kami lembaga adatnya telah membuat peraturan adat nih, telah kami sahkan sini. Kami mohon juga pemerintah tolong buat juga perdanya, peraturan adat daerahnya.
Nah, kemudian nanti pemerintah boleh sama seperti kami, boleh tidak sama, tapi tujuannya situ. Silakan kalau bikin. Kalau DPR-nya punya pikiran yang cerdas dan DPR dengan pemdanya, tentu mereka akan bikin. Kalau mereka sudah bikin, berarti sudah dua, ada satu peraturan adat, saya satu peraturan pemerintah. Berarti sudah dua ini aturan hukum tadi. Nah, gitu tuh sudah dua, satu hukum adat, satu aturan hukum negara, hukum pemerintah. Sudah dua. Nah, tadi kita sebut aturan hukum di dunia ini cuma tiga. Adat, agama, dan pemerintah. Bagi kita yang beragama Islam tentu sudah jelas adat kita adat bersandingkan syarak, syarak bersandingkan kitabullah. Sudah jelas. Aturan hukum mandi tadi gak pakai pakaian tadi kan agama itu. Nah, udah masuk jadi adat tadi. Berarti sudah dua dia di aturan hukum adat itu. Tambah dengan pemerintah itu. Itulah yang disebut dalam bahasa Minang dan Melayunya tali berpilih tiga, tungku tiga sejarangan itu. Aturan hukum adat, aturan hukum agama, aturan hukum pemerintah. Tiga aturan inilah yang mengatur cara gaya hidup manusia di Indonesia dan di bumi ini. Kemana lagi kita nyari hukumnya? Nah, kalau selama ini yang kita tinggalkan, adatnya kita tinggalkan, agamanya kita kasih sedikit-sedikit. Pemerintahnya yang berperan. Pemerintah berperannya mencontoh. Kapitas T. Aturan hidup pemerintahan kita di Indonesia kan undang Permendagri. Undang-undang itu mereka contoh fotokopi di sana. Orang Swiss kami, saya kan punya di Swiss kemarin. Nah, kami dia belajar di Swiss kayak ini dia bikin caranya. Kalau mandinya kayak ini cara di Swiss. Oh, kita harus bikin kayak gitu, undang-undangnya masuk ke draft undang-undang nggak bisa dicorek. Ilmu saya kuliah di Swiss kayak ini di Swiss. Mandinya nggak pakai pesantren itu, pakai pelor doang mandinya di Swiss itu. Harus masuk ke sini, ya itu yang rusak itu. Ngambil punya orang, meninggalkan punya kita. Nah sekarang kita maunya Lentari itu punya orang itu bisa kita pakai, tapi satu-satu yang memungkinkan yang cocok dengan kita. Kalau yang tidak cocok dengan kita, sorry, mau keluar. Ini kami punya kami ini. Nah, kira-kira kita sasarannya di sana. Makanya kalau malam ini para kawan-kawan akademisi, terutama sekali yang bagian hukum tata negara, sangat paham sekali maksud dan tujuan keberadaan Lentari. Itu yang pada intinya yang pertama kita membenahi batang tubuhnya organisasi itu, membahasakan harus dalam beberapa televisi maunya saya tahun ini semuanya provinsi itu sudah terbentuk semua Lentari di provinsinya. Itu maunya saya yang pertama. Lalu yang kedua sesuai hasil Mukernas kemarin, dan itu juga memang sudah merupakan program kita Lentari juga. Seperti yang kita katakan, kalau kita sudah berbicara adat itu semuanya udah ngikut situ. Karena induknya adat itu yang dikedepankan, kiri kanan dan ikut semua budaya, sudah ikut kesenian, sudah ikut segala macamnya. Maka oleh sebab itu dalam Mukernas kemarin disepakati agar BPP ini harus membuatkan kerjasama, kalau bahasa kerennya MOU. Nah, kalau bahasa Indonesianya kesepakatan. Nah, kesepakatan ini di Indonesia ini kan itu yang saya sampaikan kemarin acara, terlalu mantap gaya-gayanya. Nah, Indonesia itu Sumpah Pemuda sudah mengatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tetapi kenapa pemerintah banyak bahasanya? Rekomendasi, terpostasi, sosialisasi, sosialisasi, bungkus nasi sebenarnya. Jadi apa komitmen kayak gitu kan? Jadi kita di Lentari ini karena adat, bahasa itu ada. Nah saya menyebutkan sama kawan, tolonglah kita lembaga adat kita yang mulainya bahasa. Janganlah tergaren-garen lagi dengan bahasa luar ikut-ikutan. Nah ini kan termasuk bahasa itu ada itu. Jadi kita tidak sadar berapa persen kan bahasa pemerintah kita semua. Berapa di dalam itu udah agama produktif. Tapi kalau mereka berurusan dengan surat menyurat urusan keluar, silakan, nggak masalah gitu. Ini ngirim surat ke kecamatan segala macam pakai bahasa rekomendasi, rekomendasi, kriminalisasi, kayak gitu. Akhirnya habis nanti kayak gitu. Nah, jadi kita kan termasuk dalam hal ini karena itu ada kita memperingatkan pemerintah juga kali ini. Jadi dalam hal termasuk ini banyak saya catat kemarin
yang berkaitan dengan adat di Korea lebih 24 kementerian. Jadi setiap kementerian itu kita nanti akan bikinkan habis lebaran ini masukkan surat minta silaturahmi dulu memperkenalkan kami itu kepada setiap kementerian itu. Setelah itu kita akan bikinkan MOU dengan mereka nanti. Terutama saya ini karena di LMKI itu kita ada organisasi saya. Kalau bahasa Pak Harto itu saking kepinginnya kita ada itu bangkit, kita LMKI itu ada